tentu saja perlu disadari yang namanya perjuangan itu pasti ada tantangan, ada ujiannya, ada yang tidak suka, ada yang menghalangi, bahkan ada yang berusaha untuk membungkam dan mematikannya. Itu biasa. Oh, jangankan berjuang untuk khilafah, berjuang untuk demokrasi juga perlu berjuang. Bahkan resikonya bisa kena cokok KPK jadi koruptor. Itu semua kan pejuang-pejuang demokrasi yang kena cokok KPK itu. Mana ada pejuang khilafah ketangkap KPK karena korupsi? Gak ada. Gitu. Itu satu hal yang harus disadari. Dan yang kedua, kita harus punya keyakinan kalau kita taat kepada Allah, menempuh peta jalan sebagaimana dicontohkan Rasulullah dan para sahabat, pasti pertolongan Allah itu turun. Yang dituntut oleh kita adalah kita taat, tidak menyelisih as-sunnah, jalan-jalan perjuangan, tidak kepincut pengen segera meraih kekuasaan, ikut pemilu, pilkada. Setelah jadi kita justru menjadi korban. Dan akhirnya ketika aktor-aktor Islam itu meraih kekuasaan dan ada kekeliruan, misalkan mereka koruptor, lah buru-buru kaum sekuler itu menyerang gitu loh. Wah, ternyata partai Islam juga korupsi dan seterusnya. Padahal itu bukan karena partai Islamnya, bukan karena orang Islam, tapi terjebak oleh sistem demokrasi yang memang korup gitu. Yang kedua, memang khilafah itu tantangannya tidak hanya domestik tapi juga internasional, karena khilafah inilah yang nanti akan menjadi mimpi buruk Amerika dan negara-negara kafir harbi yang hari ini menzalimi kaum muslimin gitu loh. Tetapi ingatlah bahwa khilafah ini juga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah menyampaikan bahwa pada akhirnya akan ada lagi kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian. Nah, dari sisi itu tentu kita punya modal keyakinan bahwa ini janji Allah. Dan tidak mungkin ada janji Allah yang kemudian dibisarahkan atau dikabar gembirakan oleh Rasulullah itu meleset. Kita janji ke pemilu dari partai politik sering dibohongi aja kita masih percaya, apalagi janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling penting adalah sekarang itu menjelaskan tahapan-tahapan serta rasionalisasi khilafah itu berdiri, agar khilafah itu tidak dinarasikan seperti mak bedunduk langsung toko dewi gitu, enggak, tapi dengan proses sebagaimana Rasulullah dulu memproses, ada dakwah sampai akhirnya dapat nusroh, sampai akhirnya Rasulullah dibayat, sampai akhirnya Rasulullah menyusun konstitusi yang pertama di Madinah atau Waskitoh Madinah, sampai akhirnya Rasulullah bisa mengatur masyarakat yang plural ketika itu. Jadi ini juga misalkan narasi yang dihembuskan kalau khilafah itu nggak mungkin, kita itu kan heterogen, banyak suku bangsa, agama beda-beda, nanti bagaimana yang non-muslim? Nah, ini adalah orang-orang yang tidak paham khilafah bisa, dan orang-orang yang tahu tapi ingin mendiskreditkan khilafah. Sejak zaman Rasulullah dan khilafah yang dahulu, yang namanya masyarakat itu tidak ada yang homogen, semua heterogen. Di zaman Rasulullah saja ada orang Yahudi. Yahudi saja terbagi pada 3 kelompok besar. Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Juga ada orang Kristen, ada juga orang Majusi. Semuanya tunduk pada konstitusi yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dalam urusan publik mereka tunduk pada syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Dalam urusan privat, urusan beribadah mereka, makan mereka, minuman mereka, itu mereka dibebaskan. Orang Yahudi tidak dilarang untuk makan babi misalkan. Nah, karena mereka tidak melarang di agama mereka. Mereka juga boleh minum khamr, tapi terbatas pada komunitas mereka, tidak kemudian dipamerkan di ruang publik. Nah, hal-hal rincian seperti ini yang semestinya harus kita sampaikan kepada umat, sehingga kita tidak menjebak umat, atau umat ini tidak terbawa pada narasi yang namanya khilafah itu ISIS lah. ISIS itu tuh bukan khilafah, dia adalah milisi yang dia berada di 2 entitas negara, yaitu negara di Suriah dan Irak. Khilafah itu tidak seperti itu. Khilafah itu seperti khilafah zamannya Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai ke Turki. Begitu, Cak, selamat. Ya, tapi narasi war on radikalisme dan war on terorisme selalu mereferensi konsepsi khilafah itu kepada sebuah entitas yang namanya ISIS atau Daesh, ya, Daulah Islamiyah. Sebetulnya dalam kerangka membangun opini, seperti apa sebetulnya realitas terkait dengan pelabelan terhadap sebuah entitas ini dalam konteks war on terorisme dan war on radikalisme, Bang Ahmad Husin? Ya, ini kan perang propaganda. Ya, mereka juga selalu mempropagandakan Islam, mencitraburukan Islam itu buruk, baik dari propaganda buruk itu melalui penyesatan ide-ide Islam, sampai juga pencitraburuan fakta-fakta yang sebenarnya bukan berasal dari Islam, yang kemudian dicitrakan bagian dari Islam. Misalkan fakta ISIS itu kan bukan fakta khilafah, tapi mereka mencitrakan khilafah itu seperti ISIS. Jihad itu ajaran Islam, tapi mereka mencitraburukan jihad itu
dengan suatu keganasan yang luar biasa. Padahal mereka sendiri melakukan tindakan pembunuhan tanpa dasar, tanpa alasan, itu tidak pernah mereka persoalkan. Gitu. Misalkan sampai hari ini Amerika membunuh jutaan, 2 juta lebih rakyat di Irak itu jadi korban keganasan Amerika dengan dalih senjata pemusnahan massal. Sampai hari ini tidak ditemukan senjata itu, dan Amerika mengakui tidak ada senjata pemusnahan massal itu. Apakah pernah ada citra buruk terhadap Amerika dianggap teroris, radikal dan sebagainya? Tidak kan? Nah, dalam konteks itulah kita harus selalu mendatangkan yang al-haq ini agar yang batil itu pergi. Nah, kalau kita tidak mendatangkan yang hak, nggak mungkin yang batil-batil opini narasi sesat itu pergi. Nah, pada umumnya orang yang berakal mereka akan mengindra dengan akalnya bahwa oh Islam itu yang benar. Nah, ini yang penting adalah pengemban dakwah kita ini menjelaskan definisi secara roji dan fakta-fakta secara secara rinci agar fakta tadi tidak ditafsirkan, kalau keliru ya ditafsirkan dinisbatkan kepada Islam, ya kan? Dan definisi yang keliru terhadap sejumlah ajaran Islam itu tidak disematkan kepada Islam, misalkan jihad itu barbar dan seterusnya. Jihad itu mulia, yang khilafah itu akan memecah belah. Tidak, khilafah itu justru mempersatukan. Bayangkan dahulu khilafah itu mempersatukan hampir 2/3 dunia dan bertahan lebih dari 12 bahkan nyaris 13 abad. Imperium mana yang mampu bertahan 13 abad? Amerika yang seperti itu paling yang baru 2 abad ini saja. Dan seabad terakhir inilah dia menguasai dunia. Sebelumnya juga dia bahkan di zaman kekhilafan Turki Utsmani, Amerika pernah mendapat bantuan ketika kelaparan akibat banjir bandang, juga Irlandia dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan.